rekan-rekan dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Nika Ari Astuti. Saya berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia di salah satu SMA negeri di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai video pembelajaran yang saya buat, yaitu mengenai pemanfaatan media Canva dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi tentang teks prosedur, yaitu di kelas 11. Pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan, indikator pembelajarannya ada 3. Yang pertama, merumuskan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Indikator yang kedua, mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Dan indikator pembelajaran yang ketiga, mengomunikasikan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan adalah yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran project based learning berbantuan media Canva, peserta didik dapat merumuskan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan dengan rasa ingin tahu, percaya diri, religius, nasionalisme, kerjasama, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran project based learning berbantuan media Canva, peserta didik dapat mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan dengan rasa ingin tahu, percaya diri, religius, nasionalisme, kerjasama, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu melalui kegiatan pembelajaran saintifik dan model pembelajaran project based learning berbantuan media Canva, peserta didik dapat mengomunikasikan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan dengan rasa ingin tahu, percaya diri, religius, nasionalisme, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan selama proses pembelajaran. Jadi itu dia tadi gambaran secara umum mengenai video yang akan saya tampilkan. Tidak perlu berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengaturkan mengajari umat dan berdoa. Ya, silakan ketua kelas. Berdiri. Panganjali umat, kawit. Sebelum mengawali pelajaran berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional. Kalian sudah tahu judulnya? Tidak tahu? Lagu nasional berjudul Sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira, ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri.
kehadiran kalian. Nah, di sini berjumlah 33 orang. Semua hadir? Ya. Sekarang Ibu bertanya lagi. Jadi jangan kalian ini ya, bosan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya. Jadi Ibu ingin bertanya. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan materi tentang apa? Prosedur. Kemudian tes prosedurnya itu Ibu jelaskan di bagian mana? Bisa merumuskan teks prosedur. Merumuskan teks prosedur. Ya, jadi kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Ya, karena kemarin kalian sudah menjelaskan tentang merumuskan, Ibu sudah menjelaskan tentang merumuskan teks prosedur. Langkah-langkahnya ada berapa? Coba lihat. Ada 8. Ya, itulah sebagai dasar kalian ada 8 langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur. Kalian dalam merumuskan teks prosedur juga harus mengikuti langkah-langkah itu ya. Yang pertama apa? Yang kedua apa sampai yang ke-8. Kan sudah kalian membuat tugas merumuskan teks prosedur sudah? Baik, bagus sekali. Nanti kita sama-sama presentasikan ya. Jadi merumuskan. Nah, sekarang kegiatan kita adalah ya ini. Ya, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang KD pertemuan 4.2 yaitu mengembangkan teks prosedur. Mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Ya, selanjutnya, nah ini indikatornya. Ya, indikator kita yang pertama minggu lalu itu adalah indikator 4.2.1 yaitu tentang seperti yang sesuai kalian tadi katakan ya, merumuskan teks prosedur dengan memerhatikan hasil terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Sekarang kita lanjut ke indikator yang kedua, yaitu mengembangkan teks prosedur. Kemudian yang terakhir kalian mengomunikasikan ya. Jadi setelah merumuskan, mengembangkan, terus yang selanjutnya kalian harus mengomunikasikan. Mengomunikasikan itu artinya kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Ya, jadi itu. Jadi ketiga indikator inilah yang kalian harus kuasai, yang harus kalian tempuh dalam pembelajaran teks prosedur 4.2 tadi. Ya, tentang mengembangkan teks prosedur. Nah, ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kalian yang pertama melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran project based learning seharusnya ya, tidak salah. Berbantuan media Canva. Jadi peserta didik dapat merumuskan teks prosedur. Merumuskan ini sudah kegiatan yang kemarin. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran yang kedua, kalian harus dapat mengembangkan dengan media Canva tersebut. Ya. Kemudian terakhir, kalian harus bisa mengkomunikasikan hasil kerja kelompok kalian di dalam media Canva tersebut. Ya, jadi nanti kalian mengembangkan teksnya itu di dalam Canva. Kalian tahu aplikasi Canva? Sudah pernah? Sudah pernah ya? Kalian sudah mendownload. Ya, nanti kalian praktikkan lagi di pembelajaran teks prosedur. Ya. Kemudian selanjutnya setelah tujuan, nah ini ada tes awal ini. Ya silakan buka HP-nya, masukkan link tersebut. Nah, silakan dijawab, ada 10 soal. Jawab semampu kalian juga. Nah, ini flashback materi. Pengertian teks prosedur kalian sudah bisa ya, sudah hafal teks prosedur karena kalian sudah menerapkan setiap hari. Ya, kalian tahu prosedur kan?
membuat nada secara lebar puding. Membuat apa? Puding. Ini pengertian sudah kalian bisa. Nah ini struktur tes masih ingat? Ada berapa? 3. Ada? Ini flashback aja ya. Nah ini tidak perlu. Ini kebahasaan. Nanti di dalam kalian mengembangkan tes prosedur, kalian harus ingat kebahasaannya ya. Kebahasaan tes prosedur itu ada 5. Ya di sini ibu tuliskan 3 kurangnya. Sebenarnya ada 5. Yang pertama itu kata-kata imperatif. Imperatif itu tahu? Apa? Perintah ya. Kalian pernah diperintah? Sama siapa? Orang tua. Selain orang tua, siapa yang memerintah kalian? Teman, guru paling sering ya. Perintahnya apa? Kira-kira perintahnya, kalimat perintah itu contohnya apa? Coba satu orang. Ya coba. Ya itulah kata perintahnya itu seperti apa? Ya, kuat. Anak-anak silakan kerjakan tugasnya. Anak-anak silakan kerjakan Tugasnya. Nanti kata yang menyatakan imperatif itu yang mana? Silakan. Silakan. Nah, itu contoh kata imperatif. Itu tidak perlu menjelaskan panjang lebar ya, karena ini sudah. Kemudian persuasif. Mengajak. Membujuk. Nah, merayu. Kalau yang ini ada yang sudah punya pacar. Iya. Biasanya yang laki-laki ini yang sering merayu, gitu ya. Kata rayuannya itulah persuasif, gitu ya. Kemudian deskripsi dan bahan dan alat. Nanti kalau kalian membuat apa namanya? Membuat jus. Berarti ada bahan dan alat. Alatnya itu apa? Blender, panci buah. Kemudian kebahasaannya ada lagi kata-kata teknis. Kata-kata teknis tahu? Jadi itu kata-kata teknis. Misalnya kalian membuat tes prosedur tentang menghidupkan komputer. Kira-kira kata teknisnya apa? Komputer ya. Kemudian tombol power gitu. Itu kata-kata teknisnya. Kemudian terakhir apa ya? Bahasaan yang terakhir apa ya? Konjungsi. Ya, konjungsi. Jadi ada nanti setelah ini kemudian itu namanya konjungsi ya. Jadi tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Selanjutnya ini contoh. Nah ini jenis. Jenisnya ada 3. Ada tes prosedur. Kemudian ada teks. Terakhir protokol ya, bukan protokol COVID ya. Jadi ini contoh jenis tes protokol. Nah, jadi maksudnya protokol itu langkah-langkahnya itu bisa ditukar ya. Seperti membuat mie kan, kadang-kadang kalian membuat mie bumbunya dimasukkan ke dalam mie yang sedang direbus. Ada juga yang memasukkan bumbunya di dalam mangkok. Itu namanya bagian dari jenis tes prosedur protokol ya. Tuh. Sudah paham kira-kira ya tentang jenisnya? Nah, ini pengertian. Ini ciri-ciri tes prosedur. Ya, sudah tahulah kalian, tidak perlu panjang lebar itu jelaskan. Nah, ini langkah-langkah sudah minggu lalu Ibu jelaskan ya. Ada 8 langkah-langkah. Sampai kalian sudah bisa merumuskan tes prosedur. Itu artinya kalian sudah paham tentang langkah-langkah dalam menyusun tes prosedur. Sekarang kegiatan kita adalah mengembangkan tes prosedur. Ya, jadi tugas kalian kemarin minggu lalu kalian sudah merumuskan, kalian sudah menentukan tema, kemudian kalian juga sudah menentukan langkah-langkah yang harus kalian kembangkan, ya sudah ya? Nah ini kan sudah berkelompok ini, ya. Minggu lalu ibu sudah membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang, ini sudah duduk berkelompok. Terima kasih kalian sudah mendengar
dengarkan apa perintah ibu ya. Sudah duduk berkelompok, kemudian LKPD juga sudah ibu bagikan. Kalian mengerjakan LKPD 2. Sudah kalian kerjakan ya. Jadi LKPD 2 soal nomor 1 tentang merumuskan teks prosedur sudah kalian kerjakan. Kemudian sekarang kita lanjut ke LKPD yang kedua tentang mengembangkan ya. Kemudian tentang mengembangkan, dan terakhir setelah selesai kalian mengembangkan, kalian akan mempresentasikan atau mekomunikasikan. Nanti silakan kalian tunjuk 2 orang, ada 1 sebagai moderator dan 1 sebagai pembicara ya. Sudah. Nah, sekarang sebelum kalian lanjut berkelompok, ini contoh sudah ya. Jadi nanti kalian harus membuat teks prosedur ini seperti ini ya. Jadi strukturnya ada tujuan, kemudian langkah-langkahnya, kemudian ini penegasan harus ini ya. Kemudian kebahasaannya juga tadi yang itu jelaskan ada 5. Harus ada persuasif, kemudian apa lagi? Operatif, kata-kata teknis, kemudian kata konjungsi, bahan dan alat. Silakan nanti dilengkapi ya. Kalau kalian sudah melengkapi dari struktur, kebahasaan, pasti nilai kalian bagus. Kalau nilai maksimalnya 100 ya, kalian bisa dapat 200 ya. Jadi itu ya, jadi harus lengkap tujuan, kemudian langkah-langkah, penegasan ulang. Silakan nanti. Mengembangkannya itu tadi sudah sesuai yang kalian sampaikan, membuat di dalam Canva. Apa sih itu Canva? Ini tutorial penggunaan Canva. Jadi silakan nanti kalian simak. Kalian simak bagaimana sih cara menggunakan Canva dalam teks prosedur. Kali ini Ibu akan membagikan cara untuk memproduksi atau membuat teks prosedur dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Silakan simak video berikut. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Terima kasih. Nah, untuk langkah yang pertama, silakan kalian buka browser kalian, kemudian ketikkan canva.com dan kalian akan diarahkan ke websitenya Canva. Lalu kalian akan diminta untuk login atau masuk ke akun kalian. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Setelah itu di sini silakan ketikkan resep, atau jika Canva kalian menggunakan bahasa Inggris, ketikkan recipe, lalu pilih kartu resep atau recipe card. Setelah itu kita tunggu. Nanti akan muncul beberapa template resep yang bisa kalian pilih, dan ada beberapa yang berbayar, ada beberapa yang gratis. Untuk itu sebaiknya kalian memilih yang gratis agar nanti memudahkan dalam proses menyimpan karya kalian, menyimpan template kalian. Nah, ini ada banyak yang berbayar, ada juga yang gratis. Kita cari yang gratis, contohnya ini. Kita coba, ini ada tulisan gratis. Kita klik. Ya, sudah muncul. Untuk Canva ini juga bisa digunakan di aplikasi Android, bisa di-download di Play Store, dan mengeditnya juga bisa lewat HP. Akan tetapi bagi kalian yang merasa kesulitan karena mungkin di HP layarnya terlalu kecil, bisa menggunakan web canva.com. Jadi ini mungkin lebih memudahkan ya. Ini karena bahasa Inggris, nanti kita isi sesuai resep kalian atau teks prosedur kalian. Ini bisa kita beri judul brownies coklat. Ini beri nama resep. Jangan kita beri nama kalian. Nah, ini nanti juga bisa ukurannya dibesarkan. Ini bisa digeser.
diisi bahan dan tinggal diisi angka-angka. Nah, ini bisa dihapus. Untuk ini gambar, kalian juga bisa mengganti gambarnya ya. Jadi bisa cari di sini foto. Ini juga bisa digeser, diedit. Ini mau mengganti gambar, kita ganti. Kita cari di sini. Garis. Coba. Ini garis saja. Nah, ini kita pilih, ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Kita coba pilih yang ini kita geser di sini, ini di atas dulu. Seperti ini. Bisa kita atur besar, kecil. Ini nanti bisa diganti juga menggunakan warna apa yang terlihat. Kita beri efek juga bisa. Silakan kalian berkreasi sesuai imajinasi kalian, kreativitas kalian itu. Nah, setelah itu kita tinggal download ini hasilnya, dan hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, itu tadi adalah cara untuk memproduksi atau membuat teks prosedur dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Dengan begitu, teks prosedur kalian akan lebih bagus dan juga kegiatan ini mampu mengasah kreativitas kalian. Selamat mencoba! Gimana? Sudah? Kita sudah siap? Hasil rumusan teks prosedur kalian yang minggu lalu kalian buat, sekarang itulah yang kalian kembangkan dalam teks prosedur di dalam aplikasi Canva. Ya, jadi silakan kalian berkreativitas, keluarkan ide-ide kreatif kalian di dalam membuat teks prosedur di Canva. Sudah berkelompok? Keluarkan HP-nya, silakan kerjakan, kembangkan teks rumusan yang kalian susun minggu lalu dalam Canva. Gimana? Sudah? Kita sudah siap? Hasil rumusan teks prosedur kalian yang minggu lalu kalian buat, sekarang itulah yang kalian kembangkan dalam teks prosedur di dalam aplikasi Canva. Ya, jadi silakan kalian berkreativitas, keluarkan ide-ide kreatif kalian di dalam membuat teks prosedur di Canva. Kira-kira ada yang bertanya? Kira-kira ada sudah bisa? Sudah. Dengan menonton tadi tayangan mengembangkan teks prosedur di Canva, sudah paham? Sudah berarti ya. Sekarang silakan berkelompok. Sudah berkelompok? Keluarkan HP-nya, silakan kerjakan, kembangkan teks rumusan yang kalian susun minggu lalu dalam Canva. Ya, nanti kalau ada kendala silakan nanti ditanyakan, itu kasih waktu berapa kira-kira? 30 menit cukup? Karena kalau di Canva, kelebihan kata Agung. Berarti sudah ini ya, 20 menit ya? 20 menit ya? Cukup? Sekarang silakan berkreativitas. Ini kan anak-anak di sini kan kreatif, aktif, sesuai dengan
Temanya apa dipilih? Keindahan. Keindahan. Indahnya apa? Cara membuat batik tulis. Batik itu indah. Senang pakai batik. Ragam budaya. Nah, itu bajunya itu. Enggak ini. Enggak.
Berarti itu termasuk jenis maju kelompok 7. Ya, jadi satu kelompok harus ada yang jadi moderator, ada yang jadi penyaji. Ya, silakan kelompok 7. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mengilustrasikan menggunakan sket. Perkenalkan, nama saya Iwan Wisawidana, saya dari kelompok 7 absen 15. Perkenalkan, nama saya Nyamala Ijayati, saya absen 31. Alasan pertama harus rutin menggunakan skincare adalah menghindari kulit wajah yang kusam, menggunakan skincare yang rutin seperti basic skin, knowledge, serum, cream, dan lainnya dapat membuat wajah terhindar dari terpolusi dengan baik, sehingga kulit wajah kamu menjadi lebih cerah. Makanya, 1. Digunakan facial wash dengan cara menggunakan sedikit pada tangan lalu tepuk-tepuk halus ke area wajah. Dan setelah menggunakan facial wash, selanjutnya menggunakan serum dengan cara teteskan 2 dengan 3 tetes serum di wajah Anda usap dan tidak hingga merata di wajah. Yang ketiga, setelah itu kita menggunakan krem dengan cara oleskan krim pada wajah, lalu rasakan ke seluruh wajah. Sekian dari kelompok 7. Sekian dari kelompok kami. Penegasan ulangnya, menggunakan skincare sangatlah perlu baik kita karena kita juga perlu merawat wajah supaya wajah kita tidak kusam dan semakin halus. Nah, dulu. Ada masukan atau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada Bertanya? Nah, mungkin dari misalnya strukturnya, di sana sudah lengkap tidak strukturnya? Tadi sudah dijelaskan ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, dan terakhir ada
kami perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan menpresentasikan tugas yang diberikan oleh guru kami, yaitu mengembangkan teks prosedur melalui aplikasi Canva. Adapun hasil dari diskusi kami yaitu teks prosedur yang bertemakan makanan sehat yang berjudul salad buah. Teks prosedur tersebut akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik. Seperti yang sudah dikatakan oleh teman saya tadi, kelompok kami memilih mengembangkan teks prosedur yang bertemakan makanan sehat yang berjudul salad buah. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu salad buah itu mengapa salad buah termasuk ke makanan sehat? Kalau ada yang tahu boleh jawab. Ya, Yudi. Karena salad buah terbuat dari buah-buahan yang terpilih dan berkualitas, sehingga salad buah memiliki banyak kandungan manfaat yang baik. Oke, jawabannya bisa saya terima. Ya, seperti yang dikatakan oleh Yudi, salad buah itu bahan utama pembuatannya ialah buah-buahan yang mengandung banyak nutrisi tentunya yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kesehatan pola makannya. Setiap manusia harus menjaga dan memperhatikan kesehatan pola makannya. Agar tubuh mereka tetap sehat, tentu mereka harus menjaga pola makannya. Menjaga pola makan tidak sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan yang sederhana, contohnya seperti memakan makanan yang sehat. Adapun beberapa contoh makanan sehat seperti salad buah. Di antara kalian, apakah ada yang sudah tahu pembuatan cara salad buah? Benar. Oke, kalau gitu saya akan jelaskan lagi ya supaya lebih tahu lagi. Nah, sebelum ke cara pembuatannya, tentu kita harus mengetahui alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat salad buah. Alatnya yang pertama yaitu wadah, cup atau mangkuk, pisau dan talenan kecil. Sedangkan bahannya yaitu bahan yang pertama, bahan pembuatan saus mayo yaitu 2 saset susu kental manis, 1 bungkus mayumi, 1 cup yogurt, keju parut secukupnya. Bahan isian buah-buahannya yaitu sebenarnya sih buah-buahan yang kalian suka atau yang kalian temukan, tapi di sini saya memakai blueberry, 1 buah apel uji, 1 buah pir, 1/4 buah semangka, kiwi, jeruk dan berbagai buah lainnya. Oke, kita lanjut ke cara pembuatannya. Yang pertama yaitu potong buah dan jeli berbentuk dadu menggunakan pisau 2. Lalu masukkan buah yang sudah dipotong ke dalam wadah yang sudah disiapkan. 3. Siapkan mangkuk, lalu masukkan yogurt, mayumi, dan susu kental manis. 4. Campurkan yogurt, mayumi, dan susu kental manis hingga tercampur sampai merata. 5. Masukkan campuran susu saus mayo ke dalam wadah yang berisi buah dan jeli yang sudah dipotong. 6. Setelah itu campurkan buah dengan saus mayo sampai tercampur rata. 7. Kemudian masukkan buah yang sudah dicampur dengan saus mayo, lalu masukkan ke dalam cup. Beri topping parutan keju dan buah. Salad buah siap dihidangkan. Yang ke-8 yaitu salad buah dapat dihidangkan dengan nikmat. Kalau dari sekumpulan sudah lengkap ya, ada tujuan, ada langkah-langkah, alat dan bahan. Juga ini termasuk jenis apa? Teks prosedur kompleks. Jenis teks prosedur kompleks. Karena langkah-langkahnya lebih dari 3. Ya, ini termasuk kompleks. Kemudian sudah lengkap, rapian juga sudah lumayan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk pertamaannya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya dari kelompok lain, silakan di. Saya tutup dengan para pesanti. Selanjutnya kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Tentang apa?
ya, Bu carikan. Oh, nggak mau. Oh, ini ya? Bukan. Oh iya ya. Silakan mulai. Siapa jadi moderator? Kita Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang segera diungkapkan. Maka perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Bung Prayoga dan rekan saya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan batik dengan batik tulis dengan sederhana. Itu bakalan dijelaskan oleh rekan saya dari. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat batik tulis sederhana. Batik tulis merupakan batik yang dikenal secara manual menggunakan tangan dengan alat bantu tali untuk menerapkan malon pada corak batik. Batik bertujuan untuk meneruskan budaya Indonesia. Sangat yang perlu dilestarikan kali ini, kita akan belajar membuat batik sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Alat dan bahan akan dijelaskan oleh Abang Prayoga. Nah, adapun alat dan bahan yang untuk membuat batik tulis sederhana ini yaitu yang pertama menggunakan pensil, gunting, terus itu ada kain lebar, pewarna kain, lilin, kuas cat, sama setrika. Langkah-langkah pembuatan batik tulis berdasarkan kain dan mulailah menggambar desain ya sesuai dengan kreativitas kalian apa yang mau kalian buat. Itu yang kedua, pastikan goresannya tetap ringan agar bekas pensil tidak terlihat. Pada hasil akhirnya untuk membatikan warna buat saja subjek besar tanpa terlalu banyak detail. Langkah-langkah berikutnya, terapkan lilin ke kain dengan cutting. Lalu setiap bagian yang disentuh lilin akan menjadi putih pada kain akhir. Setelah selesai dengan pengerjaan lilin, ambil pewarna dan warnai kain tersebut. Dalam pembuatan batik tradisional, kain dicelupkan ke rendaman pewarna sebanyak 3 atau 4 kali. Yang keempat menggunakan kuas ukuran paling besar dan poles seluruh bagian kain dengan lilin. Yang kelima, setelah itu keringkan pecahan lilin dengan melipat dan meramas kain. Yang keenam, selesaikan karya. Setelah semuanya kering, setrika lilin dengan menggunakan jangan menggunakan koran atau setrika panas untuk melelehkan lilin. Penegasan ulangnya batik merupakan salah satu budaya yang harus dilestarikan oleh siapa saja. Proses pembuatan batik yang tertulis sederhana dimemerlukan ketelitian dan kesabaran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk membuat batik tulis secara sederhana. Mungkin teman-teman ada yang bisa mencoba untuk kedepannya, atau mungkin ada yang ingin bertanya tentang batik tulis sederhana ya. Apakah ada yang bertanya? Baik, sekian presentasi teks prosedur yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi. Sekarang menyimpulkan, siapa bisa? Ayo. Sebenarnya adalah kita dapat mengetahui bagaimana cara pengembangan proses pembuatan tes prosedur melalui aplikasi Canva, seperti langkah-langkah yang dijelaskan oleh di buku tadi, dan kita dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah seperti apa yang dijelaskan di depan tadi, seperti membuat sub dan lainnya. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan. Nah, ini kita dari pembelajaran minggu lalu kalian sudah bisa merumuskan, kemudian pembelajaran hari ini kalian juga sudah bisa mengembangkannya ke dalam aplikasi Canva. Dan sekarang kesimpulan
Sudah selesai? Ya. Nah, yang sudah 800. Wah. Setelah tes akhir, kalian mengisi ini ya, refleksi. Silahkan diisi. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini, saya tahu tentang apa materinya. Nah, setelah kalian mengikuti serangkaian pembelajaran dari minggu lalu dan hari ini, jadi ibu tetap mengingatkan kalian agar lebih menggali lagi ilmu kalian tentang teks prosedur. Ya, silakan nanti baca-baca kembali mengenai teks prosedur. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya adalah untuk minggu depan, untuk pembelajaran selanjutnya kalian akan mendapat materi baru mengenai teks. Setelah teks prosedur, kalian akan mendapatkan teks eksplanasi. Nah, silakan ketua kelas berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para pesanti ngawit. Demikian video yang bisa saya tampilkan. Mungkin masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, termasuk di dalam saya menyampaikan materi pada saat pembelajaran. Atas segala kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Selamat beraktivitas, selamat pagi.